Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, kembali lagi bersama Babe ya, karena udah beberapa pekan ini kita tidak membahas. Oh iya, sibuk jadi panitia. Bukan, masa sibuk panitia kiamat. Bukan, sibuk 17-an kemarin ya. Mohon maaf ya Bapak karena lama enggak membahas. Oke, kali ini temanya oh ya, busana. Tentang busana. Ininya karena sabda dari Rasulullah, beliau mengatakan bahwa busana yang hanya sebatas mata kaki, kurang lebihnya seperti itu, akan menyeret penggunanya ke dalam api neraka, gitu ya. Jadi kalau busana hanya sebatas mata kaki atau di bawah mata kaki itu bisa menyeret penggunanya ke dalam api neraka. Terus sikap kita harus bagaimana nih? Apakah kita harus yang bercelana di atas mata kaki? Boleh. Atau mau berbusana di bawah mata kaki? Silahkan, gitu kan? Semua punya pilihan. Tapi harus punya punya argumennya, argumen pendukungnya, gitu ya. Apakah itu udah harus seperti itu sabda Rasulullah? Ntar dulu, kita harus pecahkan dulu, ya kan? Kita kembali lagi ke video-video Babeh yang kemarin-kemarin tentang pemahaman saudara kita itu ada 3 level ya. Yang pertama, memahami bahwa bintang itu kecil karena dari penglihatan dan pendengarannya. Ada yang berpendapat memahami bintang itu besar karena dari jarak yang jauh masih kelihatan, kalau kecil paling nggak kelihatan, kan gitu. Dan yang ketiga, pemahaman bahwa bintang itu udah tidak penting besar atau kecil, tapi yang menciptakan bintang itulah yang maha besar. Baik, kita kembali lagi ke tema tadi tentang busana. Mari kita kembali ke tema tentang busana. Memahaminya harus yang dari 3 tadi ya, memahaminya dari pemahaman pertama ya sudah berarti berbusananya di atas mata kaki, udah itu, ya kan? Terus pemahaman yang kedua, mari kita lihat firman Allah di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-A'raf ayat 26. Di sana berbunyi, ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, Allah menciptakan busana untuk perhiasan dan menutup aurat, serta busana yang terbaik adalah busana ketakwaan. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, kembali lagi. Jadi yang pertama tadi kata Allah dalam Al-Quran bahwa Allah itu menciptakan busana sebagai perhiasan. Nah, ini ada korelasinya tadi dengan sabda Rasulullah bahwa di zaman Rasulullah dahulu itu orang yang pakaiannya menjuntai, orang yang pakaiannya sampai diseret di atas tanah itu menandakan kemewahan, menandakan keagungan, menandakan kehebatan, menandakan kekonglomeratannya, gitu kan. Nah, disitulah Rasulullah ingin menyampaikan bahwa jangan seperti itu, karena di situ ada kesombongan, gitu. Jadi Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai busanamu itu seperti orang-orang zaman dahulu yang dengan dengan kesombongannya, gitu.
karena berbusana itu ingin menunjukkan kemewahannya, kemegahannya gitu kan. Jadi Rasulullah mewanti-wanti itu. Terus yang kedua pemahamannya adalah bahwa Allah menciptakan busana itu untuk menutup aurat ya. Apakah ini udah absolut? Oh belum tentu, karena Rasulullah juga pernah bersabda bahwa nanti di akhir zaman itu banyak perempuan yang berbusana tapi sejatinya dia telanjang. Apa maknanya ini? Maknanya itu ya dia menutup aurat tapi menunjukkan bodinya gitu ya, yang ketat-ketat, pakai legging, corak macan, pakai pakaian-pakaian yang ketat-ketat itu, corak apa ya, gorila gitu ya. Ya menutup aurat tapi dia lekuk tubuhnya itu terlihat jelas gitu kan. Nah ini berkesesuaian dengan sabda Rasulullah bahwa nanti di akhir zaman akan banyak perempuan itu berbusana tapi sejatinya dia telanjang, kan begitu. Berikutnya dari firman Allah, dari poin ketiganya adalah sebaik-baik busana adalah ketakwaan. Nah ini yang juga ditekankan oleh Rasulullah bahwa kalau ketakwaanmu itu hanya sebatas mata kaki, maka kamu kemungkinan besar itu bisa terseret ke dalam api neraka, gitu loh. Jadi patokannya adalah ketakwaannya itu. Apakah tadi pakai baju secara jasmani di atas mata kaki itu salah? Oh tidak salah. Terus kalau yang berbusana di bawah mata kaki itu juga salah? Oh tidak salah. Karena apa? Karena ketika itu Abu Bakar juga merasa resah gitu. Sayyidina Abu Bakar mengeluh, bagaimana dengan saya ya Rasul? Saya ini kan orangnya kurus, kecil gitu kan. Nah busana saya itu otomatis melorot, pasti posisinya di bawah mata kaki kan gitu. Lantas Rasulullah menjawab keluh kesah dari Sayyidina Abu Bakar bahwa kamu tidak termasuk Abu Bakar kan gitu. Nah artinya kan dilihat dulu pribadinya gitu, dilihat dulu pribadinya. Nah, kalau pribadinya itu punya ketakwaan, ya kategorinya masuk ke kategori Sayyidina Abu Bakar kan begitu. Karena kan busana ini yang poin pertama tadi yang secara jasmani itu rentan sekali kan begitu, rentan sekali kurang bisa menata diri, menata hati kayak gitu. Ya contohnya begini, kalau Babe ditanya, kalau Babe pakai busana bagaimana? Yo, kalau Babe mah sederhana, standar aja, di tengah-tengah gitu. Babe kalau di bawah itu nggak terlalu ke bawah karena takut kena najis. Babe juga nggak terlalu ke atas, takutnya belum bisa menata hati kan gitu. Nah, jangan-jangan nanti Babe pakai pakaian yang di atas mata kaki terus nih saya nunjukin saya yang nyunah nih, saya udah nyunah nih kan gitu. Khawatirnya ke situ, makanya Babe biasa-biasa saja, pakai sarung juga biasa aja, nggak terlalu ke atas, nggak terlalu ke bawah, pakai celana juga nggak terlalu ke atas, terlalu ke bawah, ya nggak terlalu di atas mata kaki juga nggak terlalu di bawah mata kaki. Ingat adik bahwa Sayyidina Abu Bakar tidak termasuk dalam yang kategori busana ada di bawah mata kaki. Artinya kan ada poin yang lebih ditekankan, yaitu apa? Ketakwaan gitu. Nah, Rasulullah bisa menilai ketakwaan dari Sayyidina Abu Bakar kan begitu. Makanya beliau menjamin, merekomendasikan bahwa Anda tidak termasuk ya Abu Bakar gitu. Baik ya, sudah cukup sekian aja untuk pemanasan lagi. Nanti insya Allah kita membahas lagi tentang materi yang lain. Semoga ada manfaatnya
menjadi bahan pelajaran dan perenungan kita semua. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.